Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Halo. Oke, di video kali ini gua mau coba bahas ya eh, analisa saham berdasarkan teknikal. Pertama, gua mau bahas IHSG dulu ya. IHSG ini di IHSG itu untuk tanggal 26 Oktober 2022 ya, ditutup di ke level 7.043 ya, atau turun 0,06%. Nah, ini sempat turun ke 7.019, kemudian mantul lagi. Nah, dan dalam 2 hari terakhir ini IHSG udah turun tipis ya. Meskipun memang ini masih dalam arah uptrend ya. Kalau kita lihat ya, bikin channel paralel di sini, ini masih uptrend. Nah, channel di sini masih uptrend, tetapi sudah mentok area uptrend ya, gitu. Mentok batas atas channel uptrendnya. Potensinya gimana? Potensinya menurut gue sih masih ada koreksi. Koreksi dengan support IHSG itu ada di level 7.015. Pertama, kedua supportnya di level 6.984. Itu ya IHSG pergerakannya. Oke, kita yang pertama kita bahas saham ACES. Saham ACES tanggal 25 kemarin lebih banyak didistribusi ya, dan terbukti hari ini malah ternyata naik ya sebesar 2,8%. Saham ACES coba gue remove dulu drawingnya dan kita tentukan support resistennya itu terkuat ya, low yang terkuat itu ada di 489. Kemudian sekarang ACES itu mencoba untuk break ya di resisten pertama itu di 503. Kenaikan hampir 3% ini kalau kita lihat ACES itu masih ada distribusi barang dari asing. Kemudian kalau kita lihat dari data broker, aktivitas broker, ya ada sekitar masih ada akumulasi dari YU ya, sorry, ada PD, KI dan IF itu akumulasi, tetapi ada broker YU, BK dan YB itu lebih banyak distribusi. Dan ini mana kesimpulannya? Jadi menurut gue masih bisa dipantau, terutama ini berpeluang untuk membentuk golden cross antara MA5 dan MA20. Kemudian jika berhasil break di atas harga 535, nah ini mantulnya lebih jauh lagi menurut gue. Pertama 544, kedua potensi untuk menuju ke harga 585. Oke, itu untuk ACES. Selanjutnya ada SIBO. Nah, Sido dan Aces itu sama-sama udah di harga dasar-dasarnya ya. Tapi Sido ini ternyata sudah mantul nih, sudah mantul. Kemarin gua kelewat ya untuk analisa. Kalau kita tarik di sini garis, eh, ini sebenarnya coba untuk break ya. Pertama kan dia break di resisten 700 berhasil, kemudian terbukti 2 hari ini naik, tetapi coba untuk lebih kuat lagi untuk break di atas harga 722 itu resisten kuat yang kedua lagi gitu. Jikalau ya dari Sido ini masih apa namanya mampu berada break di atas 722 itu potensi naik tinggi juga apalagi itu ya. Tapi kalau misalnya koreksinya bisa ke arah 6.000 atau 709 ya, atau turun sampai 677 itu support-support kuatnya itu ya. Kemudian kalau SIDO dari broker ya ada broker BBKZDP itu lumayan akumulasi tapi nggak terlalu banyak. Kemudian distribusinya ada GR, JP, dan SG. Nah, secara kesimpulan masih ada akumulasi dari broker. Kemudian dari SIDO secara asing setelah dari tanggal 24, 25 itu jualnya banyak. Dan hari ini asing mulai masuk dan akumulasi dalam SIDO. Jadi kenaikan 1,4% ini ada andil dari asing mulai akumulasi lagi. Itu setelah memang uptrendnya cukup banyak ya. Kalau dilihat sih sudah 13%-an untuk SIDO naiknya. Oke, untuk SIDO. Kemudian selanjutnya ada ABMM. ABMM udah lama banget gua ngebahas. Coba gua sekarang bahas di sini ABMM.
ditutup turun 2%-an ya, level harga 4.230. Nah, kalau kita lihat dan kita perhatiin ya, ABMM ini eh, supportnya ada di 4.192 dan resistennya ada di 4.300. Jadi beberapa hari terakhir kemarin itu memang ABMM mentok di resistennya gitu ya, mentok di resistennya dan kemudian sekarang kalau dari tanggal 20 lebih ke sideways ya gitu. Mentok, kita tunggu aja dulu di 4.024 yaitu support terkuatnya, support support minor, kemudian support dua-duanya support kuat sih antara 4.200 4.024 sampai 3.936 itu dua-duanya support kuat juga ya. Nah, bagaimana potensinya? Potensinya menarik ketika memang sudah break di atas 4.310 itu potensinya naik akan menuju resisten selanjutnya 4.474 dan 4.654. Kemudian kita lihat DMM dari broker summary penurunan 2% ini memang ada buangan barang dari asing ya. Kemudian dari transaksi broker dari bandar detektor uh, rupanya AK, RF, YP membuang banyak juga dibandingkan akumulasi ternyata memang lebih banyak distribusinya atau buangan barang asing buang barang kemudian broker-broker bandar juga lebih buang barang hati-hati menurutku tunggu aja di sekitar supportnya pertama di 4.100 kedua di 4.000-an ya 4.011 oke itu untuk KBMM kemudian selanjutnya ada MTEK MTEK di tanggal 25 lebih banyak cenderung normal ya distribusinya dan hari ini memang ditutup naik ya ARA ya 7%-an ke level harga 1.650 ya. Di sini kalau dilihat dari pergerakan candle memang dia kepentok resisten. Artinya dia coba break di atas resisten tapi belum kuat. Volume solid, kemudian coba kita lihat eh, secara broker eh, ya ini namanya normal distribusi ya begini hampir netral ya antara penjualan dan pembelian dari broker atau bandar lebih seimbang kemudian kalau asing asing justru masuknya lebih banyak nah ini volume asing menurut gue sih sama halnya di 16 September coba kita lihat ya 16 September coba kita lihat 16 September sorry 16 September kita lihat ya tanggal 16 September. Nah, ini 38 juta ya. Kemudian sama spike-nya, volumenya gede tuh. Tapi memang turun. Nah, asing kemudian apa namanya? Ini perlu dicermati. Tapi sekarang itu bedanya tanggal 20 apa tanggal 26 ini ya, asing serok di harga di sini lebih bawah lagi ya. Bagaimana selanjutnya pergerakan? Ya selanjutnya itu menuju 1.700 ya. Kalau misalkan mampu breakout. Kalaupun nanti ada koreksi, kemungkinan koreksi kecil sampai ke sini ya. Di 1.614 itu koreksinya. Tapi menurut gue sih ini berpeluang untuk menuju ke harga 1.736 ya. Untuk MTEK. Oke lanjut. Yang terakhir ada MPMX ya. Nah, MPMX di tanggal 25 aktivitas broker lebih banyak distribusi, kemudian kita lihat eh, dari aktivitas asing ternyata memang lebih banyak distribusi dan hari ini ada pembelian masuk tapi nggak begitu besar, kemudian di broker broker tidak ada volume yang signifikan dan lebih banyak di distribusi lebih banyak. Ya. Masih belum ada akumulasi gede. Apalagi memang di sini ada tanggal 29 September kemarin distribusinya lumayan banyak dan turun sampai 6%. Jadi kenaikan tipis ini memang lebih melanjutkan subway ya, subway-nya di sini ya areanya nggak kemana-mana. Jadi selama masih berada di area harga ini ya bisa kita tarik ya. Tentukan ini resistennya, ini supportnya yang masih satu ya mas. Artinya jika tidak
mantul ke di atas 1016, ya harganya akan balik lagi ke minimal ke harga 1003. Itu masih masih sideways. Tunggu dulu volume akumulasi yang besar baru bisa masuk untuk MPMX. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan analisa ini bermanfaat. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.